sehat, Yesusku luar biasa. Kayaknya kurang semangat ya, Cik ya? Iya, kayaknya perlu kita ajak adik-adik di rumah semua mengucapkannya, Cik ya. Iya, ayo adik-adik di rumah silakan untuk berdiri ya. Sama-sama kita ucapkan ya, Cik Kita ya. ucapkan ya. Apa kabar adik-adik? Baik, sehat, Yesusku luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi 3 buah lagu. Yang pertama, lagu apa, Cik? Lagu senang-senang jadi anak Tuhan. Iya, senang-senang jadi anak Tuhan. Yang kedua, Om Bila, Om Pimpa. Yang ketiga, lagu I Love You Jesus. adik-adik di rumah dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama dengan penuh semangat dan ikuti enciknya dalam melakukan gerakannya ya. jagoan hidupku, dia perlindunganku, dia jagoan hidupku.
Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memulai ibadah kita. Adik-adik persiapkan hati dan pikiran. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya, buku nyanyian, dan tentu saja persembahan untuk Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur karena kasih-Mu yang luar biasa Bapa. Engkau senantiasa memelihara hidup kami Bapa, hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, meskipun dari rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah bersama-sama. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga terakhir nanti Bapa. Biarlah ibadah kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 2, Ayo, Ayo, Ayo. Ayat bulanan kita di bulan ini tertulis di Lukas 12 ayat 8. Nah, adik-adik mari kita dengarkan ya. Teman-teman sekolah minggu kita mengucapkan ayat bulanannya. 11 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku manusia, anak manusia juga akan mengakui dia depan mereka Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang menyeleweng aku di depan manusia, anak manusia juga akan menyeleweng dia di depan malaikat Allah. Kata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Allah. Demikian ayat bulanan yang telah diucapkan oleh teman-teman kita. Nah, adik-adik di rumah juga tetap menghafal ayat bulanannya. Nah, adik-adik yang sudah menghafal ayat bulanannya boleh divideokan dan segera dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing untuk bisa kita tayangkan di ibadah kebaktian sekolah minggu selanjutnya. Untuk pengumuman kita pada hari ini, yang pertama, dalam rangka merayakan Paskah, kita mengadakan perlombaan secara virtual. Ada 2 jenis perlombaan yang kita adakan adik-adik. Yang pertama, lomba kreativitas, dan yang kedua, lomba bernyanyi solo. Nah, untuk kreativitas, itu pendaftarannya sudah ditutup sampai dengan tanggal 3 April kemarin, dan perlombaannya sudah dilaksanakan mulai tanggal 8 April sampai dengan 10 April 2021. Nah, untuk pengumumannya akan diumumkan pada tanggal 11 April 2021 secara live di FB Kuria Pematang Siantar. Dan untuk penyerahan hadiah akan diserahkan kepada pemenang pada tanggal 19 April 2021. Untuk bernyanyi solo, pendaftarannya diperpanjang sampai dengan hari Senin tanggal 12 April pukul 16.00 WIB. Berarti masih
masih ada waktu ya adik-adik sampai besok. Nah, adik-adik punya bakat bernyanyi dan belum mendaftarkan diri, segera ya adik-adik dibuat videonya. Untuk ketentuan perlombaan itu tidak berubah sama seperti sebelumnya. Nah, untuk perlombaannya sendiri secara virtual akan diadakan mulai tanggal 19 April 2021 mulai hari Senin pukul 7 sampai dengan hari Sabtu 12 April pukul 12.00 WIB. Nah, untuk pemenangnya akan diumumkan pada hari Senin 26 April pukul 16.00 WIB, tetap secara live melalui Facebook Kuria Pematang Siantar. Dan untuk pemenangnya akan diberikan hadiah pada hari Selasa 27 April jam pukul 16.00 WIB di pos pelayanan Pangaribuan. Nah, adik-adik segera mendaftar ya. Untuk pengumuman yang kedua, Enci nggak bosan-bosannya mengingatkan adik-adik semua agar tetap menjaga kesehatan dan tetap melakukan protokol kesehatan. Tetap ingat ya adik-adik 3M, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Demikian pengumuman kita pada hari ini. Sebelum mengucapkan kesaksian iman kita, mari kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 18 ayat 1 dan 2, Marsikola Allah. Kita akan menyaksikan iman percaya kita. Dilipat tangannya, kita tutup matanya, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 5, Ku Datang ke Rumah-Mu Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Allah Bapa yang bertatah di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat yang telah Kau berikan hingga pada saat ini kami kembali sehat ya Bapa. Tuhan Yesus, di sini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Kau berkatilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa isi dari firman-Mu ya Bapa. Hanya inilah doa kami ya Bapa, terpujilah nama-Mu, kini dan panjang segala masa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats kita pada hari Minggu ini tertulis pada kitab Yohanes pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-29. Engkau bacakan buat kita semua ya adik-adik sekolah minggu. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Shalom adik-adik sekolah minggu. Nah, kita telah selesai membacakan nats cerita kita pada hari Minggu ini. Nats cerita kita pada hari Minggu ini menceritakan tentang Yesus yang menampakkan dirinya kepada Thomas. Adik-adik sekolah minggu, pada waktu itu Yesus telah menampakkan dirinya yang pertama kali kepada murid-muridnya. Akan tetapi Thomas yang merupakan murid dari Tuhan Yesus tidak hadir pada saat itu. Thomas tidak datang ke tempat itu. Maka dari itu, para murid-murid Yesus datang menghampiri Thomas tersebut. Kemudian mereka mengatakan kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan. Apa yang terjadi pada Thomas adik-adik sekolah minggu? Apa respon dari Thomas adik-adik sekolah minggu? Thomas tidak percaya akan hal tersebut. Maka dari itu, di ayatnya yang ke-25, Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itulah bukti Thomas tidak percaya akan hal tersebut adik-adik sekolah minggu. Bahkan Thomas sampai mengatakan hal itu kepada murid-murid, kepada rekan-rekannya. Nah adik-adik sekolah minggu, di sini engkau mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik sekolah minggu tahu apa alasan dasar Thomas yang merupakan murid dari Tuhan Yesus tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian? Apakah adik-adik sekolah minggu mengetahui? Baiklah, aku akan menjelaskannya adik-adik sekolah minggu. Alasan yang pertama, mengapa Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian? Alasan yang pertama yaitu
Thomas melihat dengan mata kepalanya sendiri, menyaksikan bahwa Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Maka dari itu, Thomas merasa takut dan Thomas berpikir bahwa gurunya yaitu Yesus itu sendiri bakalan ditangkap, kemudian diadili dan dihadapkan kepada mahkamah agama, kemudian berakhir pada penyaliban. Maka dari itu, adik-adik sekolah minggu, Thomas dan murid-murid yang lain melarikan diri karena mereka merasa takut. Kemudian, alasan yang kedua adik-adik sekolah minggu, Thomas tidak percaya bahwa Yesus itu telah bangkit dari kematian. Thomas melihat kedua temannya yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, dua orang penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu merupakan kedua teman dari Thomas. Nah, Thomas melihat dari kejauhan, menyaksikan kedua temannya dan menyaksikan Yesus itu disalibkan dan melihat tangan mereka dipaku. Dan Thomas juga melihat bahwa lambung Yesus telah ditusuk dengan menggunakan tombak. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, Thomas juga berpikir bahwa hidup kedua temannya dan hidup Yesus itu telah berakhir. Itulah yang menjadi alasan mengapa Thomas tidak percaya akan perkataan rekan-rekannya yang mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari terus berlanjut dari hari ke hari hingga tepat kepada 8 harinya. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus sedang mengadakan suatu pertemuan. Nah, pada saat itu adik-adik sekolah minggu, Thomas yang merupakan murid dari Tuhan Yesus hadir di tempat itu. Pada waktu sebelum mereka mengadakan suatu pertemuan, apa yang dilakukan oleh murid-murid dari Tuhan Yesus adik-adik sekolah minggu? Setelah mereka tiba di rumah itu, hal yang mereka lakukan adalah pertama-tama dengan menutup pintu rumah itu dengan rapat-rapat, kemudian menguncinya. Setelah itu mereka balik lagi untuk mengadakan suatu pertemuan itu. Nah, ini adik-adik sekolah minggu yang merupakan suatu hal yang menakjubkan bagi mereka. Apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Tuhan Yesus hadir di tempat itu dan berdiri di tengah-tengah mereka. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, apa yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus setelah hadir di tempat itu? Itu terdapat di ayat yang ke-26, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Kita bisa bayangkan adik-adik sekolah minggu, Thomas yang awalnya tidak hadir pertama sekali ketika Yesus menampakkan dirinya, dan ketika Thomas hadir pada tempat itu, betapa menakjubkan bagi Thomas. Setelah itu Yesus menghadapkan dirinya kepada Thomas. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu adik-adik sekolah minggu? Itu terdapat pada ayat 27. Yesus mengatakan kepada Thomas, yaitu, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apakah adik-adik ingat? Apakah adik-adik sekolah minggu ingat apa yang dikatakan Thomas kepada murid-muridnya? Itu pula yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah itu apa respon Thomas? Apa reaksi Thomas setelah melakukan hal tersebut? Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allahku. Maka dari itu adik-adik sekolah minggu, Yesus juga berkata lagi kepada mereka, karena itu
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa inti pengajaran buat kita pada nas cerita pada hari ini? Yang menjadi inti pengajaran kita yaitu, yang pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita puji dan kita sembah itu adalah orang yang disalibkan, mati, kemudian bangkit dari kematian. Nah, itulah inti pengajaran kita yang pertama. Lalu inti pengajaran kita yang kedua apa adik-adik sekolah minggu? Inti pengajaran kita yang kedua yaitu iman yang ada pada diri kita. Iman yang ada pada diri kita harus yakin dan jangan bimbang dan jangan goyah. Kita lihat adik-adik sekolah minggu, salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Dia tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga, bangkit dari kematian. Sampai dia mengatakan kepada teman-teman rekannya, sampai mengatakan, saya ingin mencucuk jari tangan bekas luka yang ada pada Yesus itu. Sehingga Thomas merasa lupa bahwa Yesus telah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik sekolah minggu, itulah yang menjadi inti pengajaran buat kita pada hari Minggu ini. Semoga renungan kita pada hari ini dapat berguna bagi kita dan berguna bagi keseharian kita ya adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kadar-Mu ya Bapa, atas berkat yang telah Kau berikan hingga pada saat ini kami kembali setia Bapa. Ya Tuhan Yesus, di sini kami telah mendengarkan renungan pada Nats Minggu hari ini, di mana menceritakan tentang Yesus yang menampakkan dirinya kepada Thomas. Ya Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dapat ini dapat berguna bagi hidup kami dan dapat berguna bagi keseharian kami ya Bapa. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskan itu ya Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Hanya inilah doa kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kini dan panjang segala masa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 71 di Son Adong Tubuhan Tuhan. Di sana dong Tuhan, perbueni
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Enci dalam sesi kuis. Nah adik-adik, kuis kita kali ini yaitu menebak kata ya. Jadi di sini Enci sudah menyiapkan soal sebanyak 4 soal, yaitu katanya sudah Enci acak terlebih dahulu, dan itu yang akan adik-adik susun nantinya. Tapi tenang saja adik-adik, Enci akan kasih clue-nya. Nah langsung saja kita masuk ke soal yang pertama ya adik-adik. Nah adik-adik, ini adalah soal yang pertama. Nah di sini ada kata yang sudah diacak hurufnya, dan adik-adik susun ya. Clue-nya adalah ini adalah sebuah nama murid Tuhan Yesus, dan dia pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ayo, siapa namanya? Langsung dijawab ya adik-adik. Nah, ini soal yang kedua. Nah, adik-adik, ini adalah sebuah nama tokoh Alkitab perempuan, dan ini juga merupakan salah satu dari kitab Perjanjian Lama. Pasti adik-adik bisa menjawabnya. Gampang ya adik-adik? Nah, ini adik-adik soal yang ketiga. Ini adalah nama sebuah tempat ketika Tuhan Yesus berdoa sebelum disalibkan. Nah, pasti adik-adik bisa menjawabnya. Dan yang terakhir adik-adik, ini adalah sebuah kitab Perjanjian Baru. Nah, kitab itu sebelum kitab Yohanes. Pasti adik-adik bisa ya menjawabnya. Gimana adik-adik? Kuisnya gampang kan? Nah, adik-adik seperti biasanya, bagi adik-adik yang 5 orang menjawab tercepat akan mendapatkan hadiah. Dan hadiah itu akan diantarkan langsung ke rumah adik-adik. Jadi, adik-adik jawab di kolom komentar, tuliskan namanya, kemudian juga asal posnya. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu kuis kita untuk minggu ini. Sampai bertemu di kuis berikutnya. Bye-bye.